Kalian masih ingat nggak waktu Hasto kemarin ditetapkan jadi tersangka? Aku bilang apa? Ini akan ada pengungkapan kasus EKTP jilid 2. Dan sebentar lagi akan terlaksana. Karena salah satu pelaku yang udah DPO sudah ditahan di Singapura. Apa kaitannya Bung dengan Hasto? Karena kemungkinan ada 3 nama lagi yang akan terseret dari kader PDIP. Siapa-siapa aja namanya, Bung? Sabar kali ya. Ikuti cerita ini dari awal sampai akhir biar ketemu kalian siapa orangnya. Aku gak akan spill di menit keberapa, aku akan kasih tahu. Ya, jadi kemarin ya beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tanggal 15 Januari 2025, ya sudah ditangkap ya salah satu DPO kasus EKTP yang bernama Paulus Thanos, ditangkap di Singapura ya. Nah, jadi mungkin kalian bertanya, apa peranannya si Paulus Thanos ini? Nah, kita harus runut dulu dari awal ya. Kita harus runut dari awal sampai akhir supaya kita ketemu kesimpulannya. Jadi penyebutan tentang kemungkinan kader PDIP akan terseret 3 orang lagi namanya enggak menjadi hoax. Karena aku harus bertanggung jawab dengan apa yang kukatakan. Iya kan? Itu dia. Yang ku sampaikan ini data. Data, wah, bukan fakta yang dibuat-buat. Jadi kita runut dulu dari awal. Jadi kalau bicara tentang kasus EKTP, ya kiblatnya itu selalu Setia Novanto. Selalu ke situ, nggak ada yang lain. Padahal pelakunya banyak. Yang nerima aliran dana juga banyak. Yang berkeliaran juga masih banyak. Aduh, iya kan? Jadi begini, tahun 2010 Kemendagri mengajukan sebuah proyek, ya proyek pengadaan EKTP. Ya, jadi kalau sudah pemerintah mengadakan proyek seperti itu, sudah pasti harus dibahas terlebih dahulu di DPR, ya. Jadi waktu itu yang membahas itu adalah Komisi 2 DPR RI. Nah, dilakukanlah pembahasan, ternyata setujulah ya untuk dilaksanakan atau dilakukan pembuatan EKTP secara massal, ya secara besar-besaran, dan dana yang dibutuhkan itu sekitar 5,9 triliun. Wah, banyak itu, banyak. Ya kan? Nah, setelah dilakukan pembahasan, ya dipanggil lah, ya dikontak lah atau ditelepon atau dikomunikasikan lah dari dari pihak DPR Komisi 2 kepada Kemendagri, ya. Waktu itu ketua Komisi 2 yang namanya Burhanuddin Nabitupulu, ya, meminta fee kepada Kemendagri. Untuk apa itu? Sebagai uang pelicin. Supaya apa? Supaya DPR ya boleh memberikan kartu hijau untuk proyek EKTP. Ya kalau sudah dibahas, sudah ketok palu, ya tinggal jalan kan begitu. Pemerintah tinggal mengeluarkan uangnya kan begitu, ya kan. Nah kemarin itu ya si Burhanuddin ini meminta fee. Aku yakin bukan untuk dia sendiri, karena dibahasnya kan rame-rame. Kan begitu kan. Jadi diminta fee kepada si Irman. Jadi dirjen ini namanya Pak Irman. Nah, Irman mengatakan bahwasanya pemberian fee akan dilakukan oleh rekanannya yang merupakan pengusaha. Pengusaha yang memiliki perusahaan yang kemungkinan akan dimenangkan lelangnya. Asik gitu ya, ngasih fee nggak pakai uang sendiri. Ya kan begitu.
Jadi pengusaha ini namanya si Andi Agustinus ya, Andi Narogong alias Andi Narogong ya, Andi Agustinus. Jadi Andi Agustinus ini pun juga menyetujui ya, dengan catatan semua peraturan dan juga semua prosedur SOP segala macam kalau bisa juga diatur supaya sesuai dengan permintaan mereka. Nah, pihaknya Andi Agustinus dan juga beberapa rekanannya, termasuklah salah satu perusahaannya si Paulus Thanos ini, juga melakukan rapat. Iya dong, proyek. Wah, proyek. Iya kan, proyek. Nah, ternyata yang mengumpulkan vendor-vendor ini itu adalah perusahaannya si Paulus Thanos ini ya, aku lupa nama perusahaannya apa. Nah, Paulus Thanos ini perusahaannya bertanggung jawab untuk melakukan pembuatan dari EKTP tersebut ya, pembuatan dan juga pendistribusiannya. Nah, ternyata disepakatilah ya, bagi-bagilah dana ini. Jadi dana kemarin itu yang turun dari pemerintah itu sekitar dari negara itu 5,9 triliun. Kan begitu. Dibagi-bagilah sekitar 2,4 triliun. Separoh. Separoh. Jadi dibagi-bagilah ini. Tahu kalian persentasenya? Sampai ingat aku persentasenya. Jadi persentasenya aku apa biar tahu kalian? Untuk Kemendagri mereka kebagian 7%. Ya, 7% itu ada sekitar 365 miliar. Bayangkan, 365 miliar dibagi-bagilah sama orang Kemendagri. Setelah itu 5% untuk Komisi 2 DPR RI. Dirupiahkan sekitar 261 miliar. Banyak itu, Wak. 261 miliar. Nah, 7%, ingat ini, 7% itu bagiannya si Setia Novanto dan juga si Andi ini tadi. Andi Narogong ini tadi, ya. Jadi 7% kalau dikalkulasikan di dalam rupiah, tahu kalian berapa? Itu sekitar 574 miliar. Gila nggak itu? Gila, makanya gue bilang setelah itu ya, waktu itu kalau nggak salah ketua fraksi Partai Demokrat itu kena juga itu. Siapa namanya, si Anas Urbaningrum dan juga Nazarudin, mereka sama-sama kebagian 11%, sama juga 574 triliun. Nah, sisanya ya sebanyak 15% atau 783 miliar. Kok triliun tadi? Miliar. Sisanya ya sekitar 783 miliar. Ini dibagi-bagilah ini untuk pemenang tender. Termasuklah di situ perusahaannya si Paulus Thanos. Ya, udah jelas ya. Jadi untuk Paulus Thanos sendiri pun juga diperkirakan mendapat sekitar 145 miliar. 145 miliar. Sekarang begini, dia kabur tahun 2021. Ya, sekarang 2025. Sudah 4 tahun. Kira-kira kalau 145 miliar, kira-kira cukup nggak itu untuk biaya hidup selama 4 tahun? Cukup lah, iya kan? Jadi itu dia. Nah, ternyata ya, ketika di dalam sidangnya Setia Novanto ya mengatakan atau menyebutkan beberapa nama ya. Yang pertama itu Ibu Puan Maharani. Ketua DPR RI sekarang. Ya, Setia Novanto mengatakan bahwasanya Puan Maharani menerima uang sejumlah 500 ribu US dollar. Berapa itu? Sekitar 7,5 miliar. Sedikit. Dibandingkan yang diterima si Setia Novanto, sedikit memang.
Tapi tetap itu adalah uang korupsi. Setelah itu ada siapa? Ada Ganjar. Nerima berapa? Nerima juga 500.000 US dollar. Yang ketiga siapa lagi? Pramono Anung. Menerima juga berapa? 500 US dollar, 500.000 US dollar. Sama-sama 7,5 miliar. Ya, itu kan kemarin kan yang menyampaikan Setia Novanto, bukan Opung Parbelak. Ya, sekarang begini yang jadi pertanyaannya, apakah KPK jilid 2 apakah KPK versi terbaru akan mengusut tuntas masalah EKTP? Mudah-mudahan. Jadi sekarang sudah bisa dipastikan kenapa Megawati dan PDIP mati-matian kepingin ketemu Bapak Prabowo. Ternyata banyak. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kayak si Nazarudin, ya kan? Dia itu kalau nggak salah 7 tahun ya, atau 8 tahun. Anas Urbaningrum sudah selesai, sudah keluar dia. Setia Novanto vonisnya sekitar 20 tahun. Otomatis dia nggak rela, cuma dia sendiri yang apa, ya kan? Cuman dia sadar diri juga, karena apa? Dia dapatan paling banyak. Yang lain kecil-kecil itu, tapi jangan lupa kecil-kecil pun juga uang negara itu. Aduh, apakah nanti Setia Novanto akan diminta lagi keterangannya? Kita tunggu. Mudah-mudahan KPK yang sekarang memang betul-betul bekerja dengan profesional ya. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari Adiana Pitupulu dan juga Didi Sitorus. Kenapa sih cuman Hasto? Loh, ini sudah nampak kerjanya kan. Kasus EKTP bakalan diusut lagi. Tapi masalahnya 3 kader kalian juga bakalan terkena. Kemungkinan. Nah inilah dia maunya, kalian jangan bilang kayak gitu tadi kemarin itu. Iyalah kami serahkan semuanya kepada KPK gitu, biar si Hasto aja yang kena tahan, yang lain nggak kena getahnya. Apapun tantangan kalian akan dijawab KPK. Udah aku bilang kan, salah satu kepuasan publik terhadap Bapak Prabowo adalah penegakan hukum di bidang korupsi. Itu salah satu kepuasan publik, termasuk Opung Parbelak. Kan begitu, ya kan? Mudah-mudahan Bapak Prabowo tetap konsisten. Makanya sampai sekarang Bapak Prabowo asal mau jumpa sama Megawati dan PDIP menghindar. Ternyata itu toh. Ditelepon KPK lah Bapak Prabowo. Pak Prabowo ada kasus baru. Oh iya, kasus apa itu? Sebetulnya ini kasus lama ini Pak Prabowo, Bapak Presiden ya. Tapi bakalan ada nama-nama baru ini. Loh, nama baru? Dari mana? Wah itu, dari Partai Nasi Goreng Pak. Oh iya. Oh pantesan mereka ngajak saya ketemu. Ya kalau bisa Pak nggak usah ketemu dulu Pak. Karena kalau misalnya ketemu nanti citra Bapak yang jelek ini loh. Oh iya, saya pasti akan hindar. Tapi itu gimana itu? Itu kakak saya ulang tahun loh. Loh Pak, itu kakak kandung apa kakak apa itu? Yang kakak kandung bukan sih, tapi yang dia bilang katanya hubungan kami kayak kakak adik. Loh Pak, kan yang ngaku-ngaku kan mereka. Jadi piye iki? Jadi aku ndak datang. Gini aja Pak, Bapak cari alasan yang lain, bilang kayak pergi ke India gitu loh.
Karena begini Pak, kalau misalnya Bapak dekat-dekat dengan mereka, persepsi publik akan negatif terhadap Bapak. Oh iya, kebetulan aku juga mau pergi nih ke India ini, ya. Ada undangan juga dari Perdana Menteri India. Oh iya, kayaknya pas juga itu. Iya Pak, lebih bagus Bapak itu kirim apa kayak gitu loh, kado gitu loh. Oh iya, nanti saya kirim aja bunga ya, bunga anggrek ya. Betul itu Pak. Pokoknya selagi bisa Bapak hindari mereka ya Pak. Soalnya ini Pak ada 3 nama loh Pak. Soalnya buronan itu sudah ditangkap di Singapura Pak. Jadi sesuai dengan arahan Bapak bahwasanya semua kasus korupsi itu kalau bisa diberesin. Nah masalahnya ini Pak ada 3 nama lagi yang ada di Partai Merah. Ini gimana Pak? Ini lanjut apa enggak? Saya sebagai presiden memberikan kebebasan kepada kalian untuk bekerja secara profesional. Jadi dikasih nih Pak, gas. Aduh. Ya, jadi Bapak Prabowo tidak akan pernah mengintervensi yang namanya KPK ya. Jadi itu tadi cuma didramatisir aja sih ya. Jadi artinya apa? Ya, artinya di sini kita bisa melihat bahwasanya pemerintahan yang lalu ya memang betul-betul amburadul. Loh, maksudnya Bapak Jokowi amburadul? Bukan Bapak Jokowi, tapi oknum-oknum anggota dewan ada di kementerian dan segala macam. Nah, coba lihat itu ya. Jadi kan ya ini kan bukan zaman Bapak Jokowi. Ya, bukan zaman Bapak Jokowi, zaman Bapak SBY. 2009 coba. 2010, 2011, ya kan 2013, 2017 baru diangkat itu Setia Novanto di KPK kan begitu. Waktu itu dia jadi ketua umum. Jadi ingat ya, bukan masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Bagi kalian para pembenci siap-siaplah salahkanlah terus Bapak Jokowi. Gitu ya. Tapi untung saja waktu itu tahun 2010 2011 PDIP bukan penguasa, makanya yang kemungkinan terseret namanya cuma 3. Kalau sempat berkuasa di situ kurasa lebih dari 3 itu. Aduh, EKTP ya. Jadi ya itu mengenai pembagiannya tadi kan, persentase dan juga jumlah uangnya. Nah, ternyata sekarang ya ini akan menjadi keresahan ini di tubuh PDIP. Karena apa? Karena beberapa media sudah mempublis bahwasanya ya akan ada 3 nama lagi dari kader PDIP yang akan terseret. Kalau Hasto sih bakalan senang-senang aja karena apa? Mereka berdua berlawanan. Tapi yang pusing itu Ibu Megawati. Kemarin sekjennya, sekarang anaknya. Aduh. Nggak habis pikir kita ya. Jadi mudah-mudahan ya KPK boleh bekerja secara profesional. Jadi udah tahu kalian kan siapa itu yang namanya Paulus Thanos. Paulus Thanos itu adalah salah satu pengusaha yang berperan di dalam mengumpulkan vendor ya, dan juga dia itu mempengaruhi ya dan merequest kepada Kemendagri dan juga kepada DPR ya untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan request dari teknis yang akan mereka lakukan. Aduh, mantap ya permainan kelas kakap. Gitu dia. Oke, jadi nanti kita akan lengkapi info-infonya ya. Jadi itu info yang Opung Barbelak dapatkan mengenai masalah EKTP ini. Oke, jadi itu dulu dari Opung Barbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.